Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk teman-teman pendengar semua. Perkenalkan, saya Sofia Amin beserta rekan saya Inaya Azukut. Nah, pada hari ini kita akan mewawancarai teman kita atau kakak dari Universitas Negeri Jakarta yang prestasinya sangat luar biasa dan juga hebat nih. Prestasinya tidak hanya di tingkat nasional, tetapi sudah internasional. Beliau adalah Kanirsa Ismi Amanda. Wah, terima kasih. Senang sekali kedatangan teman-teman dari UNJ ya. Ya enggak Kak, nggak apa-apa, teman aja nggak apa-apa, seumuran ya. Oke, Kanirsa gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah aku baik. Teman-teman gimana? Alhamdulillah. Kanirsa nih, biasanya panggil apa sih? Mimi. Iya, Kak Mimi. Dan Ismi ya berarti ya? Betul. Oke, pertama mungkin kita kenalan dulu ya dengan Kak Mimi. Tak kenal maka tak sayang. Biar makin kenal, kita kenalan dulu deh sama kakak Mimi. Iya. Kepada Kak Mimi, disilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih banyak sebelumnya. Kenalkan, nama aku Nirsa Ismi Amanda, biasa dipanggil Mimi. Aku dari program studi Pendidikan Masyarakat angkatan 2021. Jadi saat ini aku sedang menempuh semester 7 ya. Lagi sibuk-sibuknya sempro, PKL dan kawan-kawannya. Nah, ini kegiatannya apa ya akhir-akhir ini kan kayak kemarin tuh habis lomba, tuh udah pulang lagi ke Indonesia. Tapi selain itu ada lagi nggak sih kegiatannya? Oke, jadi kalau kegiatan utama aku pasti lagi nyusun skripsi ya, sama lagi PKL. Nah, kalau dari aku sendiri, aku ketua dari ONEF program yang waktu itu program kita itu jadi ke Taiwan ya, yang menang juara 1 CSR competition di Taiwan. Terus aku juga ketua Formapres UNJ. Yang baru-baru ini aku tuh jadi ketua pelaksananya Filmapres di program studi pendidikan masyarakat. Luar biasa banget ya Kak. Kak Bibi ini kesibukannya tadi nyusun skripsi tapi tetap produktif. Nah Kak, aku lihat juga di Instagram Kakak tadi sempat diceritakan juga sedikit kalau Kakak tuh baru pulang dari luar negeri. Boleh dong Kak diceritain itu acara apa dan Kakak ngapain aja? Oke, terima kasih. Jadi untuk kegiatannya itu namanya adalah Regional Caring Competition University Levels ya. Jadi itu kegiatan CSR tapi yang menyelenggarakan adalah universitas. Nah, yang menyelenggarakan adalah NKUST Taiwan. Jadi di kegiatan itu dipilih 3 tim terbaik yang mendapatkan pendanaan. Waktu itu pas kita seleksi awal itu diminta kirim video dan mengirimkan proposal. Nah, saat kita mengirimkan video dan mengirimkan proposal, finalis-finalisnya itu diminta untuk presentasi dulu tuh secara online. Nah, pas di situ ada beberapa negara, ada dari Taiwan, ada dari Jepang, ada dari Cina, ada dari Indonesia juga. Dan dari Indonesia itu UNJ cuma ngirim 1 tim. Sedangkan kalau universitas-universitas Indonesia yang lain itu ada banyak. Bahkan yang dari IPB itu mengirimkan 3 gitu teman-teman. Nah, tapi qadarullah, alhamdulillah ketika diumumkan ya 3 pemenang dari perlombaan ini, yang juara satunya dari tim kita, tim aku, tim dari yang Indonesia, Honor Squad. Terus yang kedua itu dari Jepang, dan yang ketiga adalah tim dari Taiwan. Nah, setelah itu kan kita harus tetap report program ya. Oh iya, buat teman-teman yang nanya, ONEF itu kepanjangannya apa? Jadi kalau ONEF itu Organic Waste, Food Chemicals, and Nutrition Grade Education Program gitu ya teman-teman. Jadi kita itu membuat satu komunitas di mana komunitasnya itu fokus kepada literasi lingkungan. Nah, literasi lingkungannya itu berupa apa? Ya, literasi kesehatan lingkungan, tentang bagaimana kemudian aspek-aspek di sekolah itu bisa mempengaruhi loh, dari penjual jajanannya, dari gurunya, dari siswa-siswinya. Jadi kita ajarkan semua aspek di situ supaya nanti bisa sama-sama mencapai SDGs ya, seperti itu kalau untuk ONEF. Nah, setelah kita udah report ya, ada laporan yang kataku tadi. Pas kita report tuh kita laporan, kita jadi tim terbaik tuh pas lagi report. Nah, karena kita jadi tim terbaik, kita diberikan pembiayaan untuk melaksanakan presentasi akhir atau final presentation itu di conference internasional di Taiwan. Jadi itu waktu itu akomodasi, transportasinya, pembiayaannya pokoknya dari universitas itu, seperti itu. Dan aku baru tahu nih pas aku di conference internasional itu ternyata dia itu biaya universitas yang ngebiayain kita itu ternyata emang dari pemerintah Taiwan. Jadi berarti kita tuh dapat pembiayaan dari pemerintah Taiwan. Nah, itu kalau misalnya cerita dari aku yang soal kegiatan itu tadi.
keren banget ya, ternyata ih kakak produktif banget nih, aku nggak nyangka ternyata produktif itu di semester 7 ya. Nah kan kemarin lomba ya, ada nggak sih kayak struggle-nya atau apa nih kayak tantangannya antara kakak sama kelompok kakak atau sama materi-materinya gitu, ada nggak sih kak? Oke, kalau dari aku sendiri, aku bukan tipe orang yang bisa capek atau bisa sakit karena kebanyakan kegiatan ya. Tapi aku bisa sakit itu kalau misalnya banyak pikiran, kayak bermasalah sama orang lain. Jadinya kalau struggle-nya sih alhamdulillah nggak ada. Karena kemarin itu aku dapetinnya juga supportive banget. Dan kemarin itu tuh SD-nya kan deket banget sama rumah aku ya. Dan alhamdulillah orang tua aku, nenek aku, terus habis itu doi aku yang ada di seberang rumah gitu ya, ngekosnya selalu membantu gitu ya kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang memang mengharuskan aku untuk pergi ke sana atau cari-cari hadiah buat lomba dan sebagainya. Jadi kalau kemarin itu sih aman banget ya. Jadi kalau dari aku sendiri struggle-nya yang mungkin jadi waktu mainnya terbatas. Jadi anggapan aku adalah ya udah kalau misalnya waktu mainnya terbatas, aku anggap aja kegiatan aku ini yang jadi penghibur aku gitu, biar aku nggak merasa capek gitu. Kalau dari aku lagi pula kan nggak ada problem apa-apa kan, kayak nggak ada slack gitu. Aku males banget tuh kalau ada kayak slack gitu kan, tapi kan alhamdulillahnya nggak ada. Jadi kemarin sih alhamdulillah aman-aman aja ya. Alhamdulillah banget kalau nggak ada ininya masalahnya ya. Terus apa lagi ya, kakak tuh ini nggak sih, kan udah tadi kan kita cerita tentang keseharian kakak nih ya kan, tugas-tugasnya tadi ngomongin, tapi kakak kalau lomba-lomba itu dari mana sih infonya, bisa tahu kita nih, kita juga nggak tahu kayak gitu gitu. Nanti boleh jelasin Iya. pertamanya gimana ya Kak, prosesnya dari pendaftarannya itu gimana? Oke, boleh. Kalau misalnya aku sendiri, karena kan aku sebagai mopres ya. Nah, kalau Iya. misalnya mopres itu kan harus mengumpulkan poin-poin prestasi. Nah, untuk poin-poin prestasi itu, aku dari awal banget maba, aku tuh udah aktif mencari informasi secara pribadi ya di Instagram. Karena kita di Instagram itu banyak banget ya kayak info lomba, kayak satu hari aja ada 100 info baru kayaknya ya. Sampai-sampai kan kalau kalian ya masuk di BEM gitu ya, atau HIMA yang ada di prodi masing-masing, pasti suka ngadain lomba ya. Jadi lomba itu emang banyak banget ya teman-teman. Jadi kalau ada kesempatan itu jangan lupa untuk diambil ya. Kadang kan suka nge-scroll, ada lewat poster lomba, mungkin itu kayak hidayah gitu buat kamu ikut ini gitu, makanya Allah menunjukkan di feeds kamu gitu. Nah, terus kalau misalnya untuk lomba yang kemarin, yang lomba internasional kemarin, itu karena kan mawapres nih, karena jadi mawapres. Nah, waktu itu dari wakil dekan aku bilang kalau misalnya salah satu dosen dari FMIPA itu sedang mencari mawapres dari Fakultas Ilmu Pendidikan yang bisa untuk mengikuti perlombaan ini. Jadi basically untuk lomba internasional ini diketahui infonya itu sama dosen yang dari FMIPA, karena dosen FMIPA ini waktu itu juga pernah ikut conference internasional di Taiwan. Jadi dia waktu itu tahu tentang perlombaan ini dan memberitahukan ke kita. Dan jujur nih kemarin itu kan lagi bulan puasa ya, yang pas kita minta dikirimin video. Nah, waktu itu tuh mungkin masuk ke struggle ya kali ya ini ya. Jadi kalau misalnya yang video itu, yang pas kita bikin video itu teman-teman aku tuh lagi pada di luar kota semua ya, lagi mau lebaran ya pergi. Jadi kan aku bilang kayak, ini kalau misalnya videonya nggak dikerjain nggak jadi ikut lomba ini. Akhirnya waktu itu yang bikin video itu pokoknya teman-teman aku yang lagi di luar kota bikin skrip, mereka bantu edit, tapi yang bikin untuk konsepan editingnya, terus habis itu untuk nge-shoot. Jadi makanya kalau kalian lihat ada videonya itu isinya muka aku semua kan, itu karena emang saat itu yang lagi bisa nge-video aku, terus habis itu yang videoin doi aku. Jadi ceritanya gitu untuk ikut lombanya. Jadi pertama jadi mopres. Nah, dari mopres itu nanti bakal dapat amanah-amanah baru lagi gitu, karena bakal ada banyak dosen yang tahu sama nama kalian dan merekomendasikan kalian untuk ikut lomba-lomba lainnya yang lebih prestisius. Oke, tadi kan kakak bilang dari mawapres, apakah teman-teman kakak yang mengikuti kompetisi ke luar negeri ini dari fakultas yang sama atau mungkin teman-teman sesama mawapres juga kak? Oke, jadi fakultasnya itu berbeda ya, karena ini kolaborasi antara Fakultas Ilmu Pendidikan dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Dan untuk yang jadi mopres itu, kemarin yang jadi mopres itu ada aku, terus habis itu ada 2 lagi dari FMIPA, mereka mopres prodi. Nah, tapi satunya teman aku juga mahasiswa berprestasi juga, tapi bukan di ajang Pilmapres, tapi dia itu adalah ketua dari Fit English Club, dan waktu itu juga udah pernah mewakili Fakultas Ilmu Pendidikan untuk conference di Malaysia. Jadi kita bilang juga ya sebagai mopres juga ya, namanya FYI namanya Viola ya, namanya Kak Viola kalau teman-teman dari Fit itu. Keren banget. Oke, dari kakak sendiri tadi
tadi udah diceritain banyak banget nih, dari kesibukan, pengalamannya, sampai prosesnya tadi awal pendaftaran kita dikasih tahu. Nah sebenarnya harapan kakak sendiri nih untuk mau mengikuti kompetisi sampai ke luar negeri, pada saat itu kakak bulan puasa juga, mungkin teman-temannya jauh juga, dan kakak masih tetap semangat, itu harapan kakak tuh apa sih? Oke, terima kasih. Yang pastinya ini jawaban yang sebenarnya general banget ya. Kayak semua orang kalau ditanya gini pasti jawabannya membanggakan orang tua gitu. Jadi emang membanggakan orang tua sangat penting ya. Apalagi aku ngerasa kayak udah disupport banget. Aku pengen ngasih sesuatu juga gitu ke keluarga aku. Jadi kataku kalau misalnya aku dapat kesempatan apapun itu, selama itu adalah kesempatan yang baik, yang gak aneh-aneh gitu ya, pasti bakal aku terima. Toh kalau misalnya aku menang kompetisi CSR ini, aku mikirnya CSR kan aku pendidikan masyarakat, biasanya kan lingkup kerjanya jadi CSR juga nih, ini bakal berguna banget nih buat CV aku gitu. Nah terus habis itu yang kedua adalah aku tuh pengen banget sebenarnya nikah di usia muda. Nah tapi karena aku mikir kalau misalnya nikah di usia muda, aku nggak pengen aku nikah tapi aku belum punya apa-apa gitu loh. Kayak takutnya kalau misalnya kan banyak tuh cerita udah nikah tapi sering ngerepotin orang gitu. Jadi aku merasa kalau aku tidak mau membuat jelek nama-nama orang yang menikah muda gitu. Jadi aku kayak berusaha ikut kegiatan itu, walaupun mungkin hasilnya dikit-dikit, tapi kan sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit gitu ya. Dari kesempatan satu yang kita ambil akan muncul kesempatan lainnya. Nah FYI karena aku menang yang lomba yang di Taiwan kemarin itu, aku sekarang jadi perwakilan Universitas Negeri Jakarta lagi nih di conference internasional, tapi bukan di luar negeri nih. Untuk kegiatannya sendiri diselenggarakannya di Semarang nanti tanggal 5 sampai 7 Desember. Oh, ini ya bentar lagi berarti. Iya, gitu ceritanya guys. Teman-teman. Tadi harapannya juga unik ya, salah satu yang mau nikah muda gitu kan. Sebelum nikah muda, stigma-stigma buruknya dilepas dulu. Iya betul, keren. Kakak ini kan selain lomba-lomba gitu, kakak tuh ada minat juga nggak sih ke literasi gitu, kayak membaca atau menulis-nulis gitu, ada nggak sih? Oke, terima kasih. Kalau misalnya dari aku sendiri sih mikirnya kalau kita ikut lomba pasti kita harus literasi ya. Bener, Karena bener. setiap lomba yang aku ikutin mau nggak mau kita harus membaca buku panduan. Kita harus menulis. Kalau misalnya mau bikin video aja harus nulis skripnya. Kalau kita mau bikin esai apalagi itu pasti tulisan. Jadi kalau aku sendiri emang tertarik di literasi, membaca dan menulis. Tapi kalau dari aku pribadi, kalau misalnya mau jujur sejujur-jujurnya nih ya, aku bukan tipe orang yang kalau nulis cepet, tapi aku itu lebih nyaman mengungkapkan sesuatu itu langsung ngomong gitu. Jadi aku tuh justru lebih cepat berpikirnya kalau ngomong ya. Jadi kadang teman aku kalau ada nanya sesuatu ke aku bilang kayak langsung telepon aja boleh nggak? Langsung telepon aja boleh nggak? Karena kalau menurut aku misalnya ngetik itu kayaknya lama banget, yang penting langsung ngomong aja gitu, lebih cepat. Nah cuman gara-gara semakin lama kesibukanku semakin harus makin banyak menulis, apalagi lagi skripsian, jadi ya semakin terhati juga, alhamdulillah menulisnya makin bisa gitu ya. Apalagi kan kemarin ikut perlombaan juga mau pres itu kan emang harus menulis banget ya. Makanya aku tuh tipe orang yang kalau misalnya aku nggak bisa sesuatu, aku bakal belajar gimana caranya aku bisa suka dengan hal itu, apalagi itu hal yang penting. Jadi aku tahu nih, aku nggak terlalu jago nulis gitu ya, aku sukanya ngomong kayak gini, tapi aku ikut kegiatan yang memaksa aku untuk bisa improve di situ. Jadi ikut ngopres, ikut yang lomba tadi, terus juga ini juga conference karena aku harus bikin esai juga gitu guys. Aku soalnya kadang nggak bisa gitu. Gak apa-apa, nanti lagi mencoba juga kayak suka belajar gitu. Masya Allah, mantap. Nanti dia masuk UNJ official ya. Kamu juga. Amin. Nah, tapi boleh nggak sih Kak diceritain nih, kakak tuh ada nggak buku yang kakak suka, atau mungkin kakak suka buku-buku jenis tertentu selain dari akademik ya Kak? Oke, kalau dari aku sendiri aku suka buku biografi ya, buku biografi. Karena ketika kita baca buku biografi, kita bisa belajar bagaimana seseorang itu bisa menjadi orang ya. Seseorang itu mereka kebiasaannya apa sih, terus cerita hidup mereka itu apa sih. Jadi ada yang bisa kita contoh gitu dari hal yang kita baca. Jadi aku tuh suka buku-buku biografi, entah itu biografi kayak tokoh-tokoh terkenal, entah itu biografi ulama atau biografi kayak yang nabi kita gitu kan ada juga. Terus habis itu cerita-cerita kayak orang-orang hebat, mereka kayak gimana. Terus aku punya satu buku tuh. Jadi satu buku itu tebelnya segini, isinya itu adalah kisah cinta orang-orang terkenal. Kisah cinta orang-orang terkenal. Jadi aku kayak aku suka baca buku itu karena aku ngerasa aku jadi lebih dekat dengan orangnya dan aku bisa ngerasain dan bisa tahu kenapa sih alasan di
balik orang itu terbentuk. Tuh, kalau yang apa sih? Seperti itu, guys. Biografi yang Iya. yang sudah berpengalaman, sudah hebat juga. Iya, betul sekali. Nah, dari kakak sendiri kalau misalnya disuruh untuk merekomendasikan ke generasi saat ini, buku apa sih kak yang menurut kakak harus dibaca nih? Oke, kalau misalnya saran aku kalau untuk buku biografi silahkan baca buku siapa saja karena dari semua cerita orang-orang itu pasti ada hikmah yang bisa diambil ya teman-teman. Nah terus ada satu buku menurut aku kalau untuk generasi muda zaman sekarang ya kalian harus baca buku namanya itu Bertauhid, Berakhlak ya, Bertauhid, Berakhlak, Berprestasi. Bisa dibaca ya teman-teman. Jadi itu adalah buku yang menurut aku bagus banget karena isinya bukan cuma motivasi aja tapi isinya juga ada tips and trick bagaimana teman-teman nih generasi muda yang mana kalian globalisasi ya di mana-mana kalian harus mengikuti tren, mengikuti zaman tapi tetap berakhlak gitulah dan berprestasi sesuai dengan tauhid gitu. Jadi bisa ya teman-teman nanti bertauhid, berakhlak, berprestasi. Cocok banget ya sama generasi saat ini. Iya. Dengan perkembangan teknologi kita harus tetap bertauhid, berakhlak, dan Berprestasi. Kakak nih ada ini nggak sih kayak role model atau inspirasinya dalam menulis karya atau ngikutin lomba gitu ada nggak sih? Oke, kalau role model aku tuh tipe orang yang aku bisa ngidolin orang kalau aku tuh udah tahu orangnya tuh aslinya gimana karena orang itu kan kadang bisa berubah ya di depan gimana, di belakang. Jadi role model aku tuh nggak pernah jauh-jauh dari orang di dekat aku. Jadi bukan Ya mama K-pop aku. gitu ya? Bukan. Kalau misalnya kalian suka artis K-pop, nggak apa-apa. Iya. Itu kan semangat kalian ya kan. Kalau dari aku sendiri, aku idolanya tuh orang tua aku karena FYI nih ya, mama aku tuh keren banget karena mama aku itu beliau tuh kontraktor dan waktu itu tuh pas masih di Kalimantan Selatan proyek terakhir beliau itu membuat bandara internasional yang di Sudirman. Iya, terus habis itu dulu juga mamaku itu berkontribusi buat membuat Duta Mall ya. Duta Mall itu mall terbesar yang ada di Kalimantan Selatan. Makanya aku tuh selalu kagum banget sama orang tua aku. Nah, kalau misalnya papaku ini jadi dulu itu kan ada ajang buat kayak tahu nggak Miss Indonesia gitu ya kan, ada yang cowoknya juga gitu ya, putra putri Indonesia. Nah papaku itu perwakilan Kalimantan Selatan dan kalau kalian lihat tuh pasti setuju kalau papaku tuh emang model banget karena emang papaku tuh model, mukanya dulu sering muncul di majalah-majalah dan waktu itu juga pernah ditawarin main FTV. Jadi emang keren kan? Iya keren kan. Terus habis itu nenekku juga, nenekku tua begitu, tua begitu maaf. Iya masih muda ya. Nenekku itu setiap hari itu ada aja kegiatannya di luar ya, jadi panitia apa gitu ya. Ini aja baru pulang tadi dari pengajian. Nah terus habis ini tuh maghrib katanya ada selamatan lagi. Sibuk ya. Nah, jadi itu role model gitu loh menurut aku ya. Terus doi aku juga, doi aku itu dia dapat beasiswa di Universitas Pertamina. Tuh. Jadi kan kita berdua kan sama-sama dari Kalimantan Selatan, sama-sama dari Kalimantan Selatan. Nah pas aku udah keterima di Universitas Negeri Jakarta, ternyata pada dulu dia keterima di beasiswa Universitas Pertamina. Jadi makanya sekarang deket kok. Gitu. Berarti kalau udah takdir nih bakal disebutkan terus. Amin. Itu ceritanya ya guys ya kalau mau tanya role model aku. Menginspirasi banget sih kan. Iya kan? Jangan dekatnya aja ya. Tadi kakak sempat notice bilang nih dari Kalimantan. Aku jadi penasaran alasan kakak milih Universitas Negeri Jakarta dengan prodi pendidikan masyarakat itu apa sih kak? Kakak kan sebagai dari Kalimantan itu kakak dari kecil di situ atau gimana? Oke, jadi benar aku dari Kalimantan Selatan itu dari kecil karena aku dulu juga SMA-nya itu SMA kalau kalian tahu namanya itu Banua Bilingual Boarding School. Jadi itu adalah SMA di Kalimantan Selatan di mana dia pakai kurikulum internasional tapi full gratis, dibiayai pemerintah. Nah, kenapa alasannya aku pilih Universitas Negeri Jakarta Pendidikan Masyarakat? Karena sewaktu itu jujur pas lagi di Kalimantan Selatan kan mamaku kan kontraktor ya, di mana dunia kontraktor itu kan banyak hal-hal yang mengerikannya ya. Jadi ada satu dan lain hal pokoknya yang mengharuskan aku dan keluarga itu pindah ke Jakarta. Dan pas aku dan keluarga itu udah pindah ke Jakarta, nah di situ aku belum nentuin aku tuh mau kampus apa, mau jurusan apa. Tapi dari aku kecil, aku tuh punya impian pengen bikin yayasan atau sekolah buat anak-anak jalanan gitu. Jadi ada satu waktu aku habis selesai sholat tahajud gitu kan, terus tiba-tiba aku mimpi, aku megang kertas, pas aku buka tulisannya UNJ Pendidikan Masyarakat. Aku padahal nggak tahu tuh ada jurusan pendidikan masyarakat gitu loh. Nah akhirnya pas habis aku mimpi itu aku cek, terus aku lihat tujuan utamanya itu para lulusannya itu bisa membangun institusi sendiri
bisa membangun kayak yayasan sendiri Caca, gitu. boleh. Jadi satu alhamdulillah banget nih. Jadi nggak usah lama-lama, aku langsung pilih Universitas di Jakarta Pendidikan Masyarakat, dan posisinya kan emang aku udah di Jakarta nih gitu. Dan alhamdulillah keterima. Jadi emang udah jodoh banget gitu ya mau UNJ ya. Nih alamat kebanggaan kita semua ya. Betul. Ya. Iya. Berarti emang doa kakak nih langsung terkabulkan gitu. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Insya Allah kalau memudahkan urusan orang lain, urusan sendiri juga akan dipermudah ya. Kakak ini ada tips and trick nggak untuk kita nih, kan kita lagi mahasiswa lagi ribet-ribet tugas atau organisasi, gimana sih tips and trick kakak buat bisa jadi mawapres gitu walaupun lagi sibuk atau apa gitu kak? Oke, jadi kalau dari aku sendiri, aku tuh biasanya ambil kesibukan tuh yang linear gitu. Kayak aku mau press, berarti yang mirip-mirip sama mau press ya, misalnya ya debat gitu. Karena dari debat kalau aku menang ya aku bisa jadi mau press gitu. Nah, kalau misalnya aku sendiri, malah masih banyak teman-teman adalah kalian harus tahu prioritas teman-teman tuh apa. Jangan sampai kalian tahu kalian udah burn out banget nih, udah banyak banget kerjaan, pas ada kerjaan baru karena kalian ngerasa nggak enak kalian ambil. Karena itu yang biasanya bikin kita malah jadi nggak produktif. Karena kita ngerasa kalau aku sebenarnya nggak mau ngerjain ini loh, tapi gara-gara dia nawarin ke gue jadi mau karena FOMO gitu. Jadi jangan FOMO, jadi ya tetap pada tujuan kalian itu pengennya apa gitu di perkuliahan. Karena pun kalau misalnya nggak jadi mopres, kalian kan tetap berprestasi gitu kan, nggak harus yang orang lihat itu hasilnya kan, tapi dari proses kalian. Kayak makanya aku selalu bilang ke orang yang mau daftar mopres, kalau mau jadi mawapres itu dari yang terkecil dulu, dari lingkup personal dulu. Kayak misalnya kerja kelompok, jangan kamu jadi mawapres tapi bilang ke teman-teman kelompokku kayak, maaf ya aku nggak bisa ngajain bagian aku soalnya aku mau daftar mawapres gitu. Jangan kayak gitu. Jadi lebih baik kayak oke, kalian kan mahasiswa nih, prioritas utamanya pasti mengerjakan tugas kuliah dengan baik gitu. Misalnya nih tugas video hari ini ya, terus habis itu ketika kalian udah mengerjakan itu dengan baik, kalian rasa kalian perlu mengembangkan diri, baru teman-teman cari kegiatan yang sesuai dengan apa mau kalian. Dan ketika sudah mengambil kegiatan itu totalitas, karena ketika kalian totalitas, orang lain akan melihat kalau oh dia punya potensi besar di sini nih, pasti kalian akan dapat banyak kesempatan baru dan kalian bisa pilih kesempatan itu mau kalian ambil atau enggak gitu bang. Dari tadi kita sudah terpukau Waduh. dengan ini. Gak cuma dari pengalaman ya, tapi dari tadi tuh aku terpukau banget. Aduh, speakingnya bagus banget dan berbicaranya kakak. Boleh dong kak dikasih tahu tips PD-nya, tips bisa berbicara di depan umum tuh gimana kak? Oke, kalau tips PD sendiri, kalau dari kecil nih ya, dari kecil awal mula aku tahu aku suka ngomong gitu ya, berbicara di depan umum, bahkan tampil di depan umum. Waktu aku TK itu, aku pernah ikut lombanya itu lomba goyang idul ya. Jadi bukan lomba yang gimana-gimana, lombanya lomba goyang idul gitu ya. Terus habis itu awalnya aku nggak daftar kan, tapi aku lihat kayak wah hadiahnya banyak itu di depan. Aku mau lah, jadi aku cobalah. Aku goyang-goyang di situ di atas panggung. Jangan disuruh goyang sekarang ya, jangan. Nah, pas di atas panggung itu orang-orang pada ketawa, lihat aku terhibur. Terus aku jadi ngerasa, oh ternyata aku seneng nih kalau bikin orang lain seneng gitu, terhibur. Nah dari situ aku akhirnya banyak ikut kegiatan-kegiatan lagi yang di depan panggung. Kayak misalnya aku baca puisi. Waktu itu aku baca puisi pertama kali aku pakai kostumnya matahari. Bener-bener matahari gitu ya teman-teman. Jadi bukan make upnya matahari, ini matahari beneran aku ya. Iya. Jadi kalau dari aku sih kayak tips and trick aku buat PD atau itu, kalau dari aku sih kita nggak akan pernah bisa jadi seseorang kita mau kalau kita nggak pernah nyoba. Nah kalau misalnya dari aku aja, aku udah mulai dari dulu banget ya, dari awal banget. Apalagi teman-teman yang baru mulai, jangan langsung ngerasa gue baru mulai terus habis itu ngerasa kalau ada lebih banyak nih orang yang lebih bagus dari aku, ngapain aku berusaha gitu. Yang penting itu adalah kalian udah mencoba. Bahkan yang lebih penting itu adalah kalian lebih baik dari diri kalian sebelumnya. Karena kalau kita membandingkan sama orang lain, toh misalnya aku bilang aku jago public speaking, pasti di atas aku masih ada lagi gitu kan. Tapi yang paling penting adalah gimana teman-teman itu mengapresiasi setiap progresnya teman-teman, prosesnya teman-teman. Jadi pokoknya kalau misalnya ada apapun itu dilalui aja dengan sepenuh hati, bismillah gitu ya, insya Allah pasti akan ada hikmahnya gitu ya dari yang teman-teman lakukan. Itu sih kalau dari aku. Untuk tips and trick PD-nya sebenarnya itu ya, karena kalau kita nggak mulai nyoba, kalau kita terlalu banyak dengerin kata-kata orang itu, kita pengen sepede apapun nggak bisa pede. Karena menurut aku ketika kita nggak pede itu akan mempengaruhi semangat kita. Kalau misalnya kita nggak semangat, kita nggak mau latihan. Kalau kita nggak mau latihan, kita nggak mau lomba gitu. Jadi yang penting semangatnya dulu, jangan terlalu mikirin
overthinking kira-kira orang bakal mikir apa, kayak kamu nggak akan sebagus itu dan sebagainya. Tapi pikirin kalau misalnya aku ngelakuin ini, toh aku udah berproses, nanti aku akan lebih baik lagi, lebih baik lagi gitu. Keren banget sih Mbak Isi, Jangan overthinking. Iya, nggak boleh overthinking, nggak boleh kata insecure orang juga. lain. Betul banget. Betul. Nah, kakak tadi kan juga udah ngasih tahu nih sama kita. Gimana sih kak cara kakak untuk time management kakak? Apakah kakak menulis gitu atau bikin journaling dengan kesibukan-kesibukan kakak yang banyak banget? Oke, kalau dari aku sendiri, aku tipe yang kalau bikin jurnal, aku tuh nggak fokus di apa yang harus aku kerjain, malah sibuk record jurnalnya. Jadi journaling itu kalau di aku tidak mempan. Jadi aku tipe yang kalau aku ada kerjaan apapun itu, aku kerjain di saat itu juga sampai selesai kayak gitu. Jadi alhamdulillah dengan menerapkan hal itu, walaupun misalnya aku nggak terlalu rapi, misal catatan poinnya, journalingnya segala macam, kerjaan apapun tetap selesai gitu. Dan aku tuh tipe yang kalau misalnya aku dapat WhatsApp itu aku baca semuanya, pasti aku baca, terus habis itu langsung aku kerjain kalau memang ada yang harus aku kerjain. Jadi nggak pernah kayak oh ya udah nanti gitu, ya udah nanti, toh kalau misalnya aku ada waktu luang langsung aku kerjain aja, kan jadinya aku jadi lebih punya banyak waktu untuk istirahat kan kalau kerjaanku udah selesai gitu. Kayak misalnya nih aku ada pertanyaan deh, misalnya dosen ngasih tugas deadline tanggal 1 Januari misalnya. Kalau misalnya kita nunda-nunda, pasti kita ngerjainnya di 30 Desember kan. Tapi kalau kita ngerjainnya di saat itu juga, di saat kita selesai, langsung dikerjain, ya tugasnya selesai saat itu juga. Jadi nggak usah pusing mikirin lagi. Iya, bisa kerjain yang lain gitu. Punya waktu istirahat lagi. Iya, bener. Jadi tidak terfokus dengan tipe journaling atau tipe Iya. yang lain, langsung dikerjakan. Ya? Iya, kalau misalnya aku gitu, cuman menurut aku itu agak salah ya caranya. Jadi teman-teman harap dicari untuk teman-teman itu bagusnya kayak gimana, Iya, untuk tips disesuaikan. masing-masing. Tapi ini kalau tips jujur sejujurnya aku gitu ya. Karena aku kalau bikin to-do list atau bikin journaling, ujung-ujungnya malah repot di dekorasinya. Oh iya bener. Iya. Estetik gitu ya. Iya. Semangat. Iya. Nah, kita juga tadi ngeliat Kak Bimi tuh kayak semangatnya ada terus gitu. Cara ngomong jadi ceria banget nih, seru nih Kak. Kami pernah nggak sih merasa stres atau merasa putus asa gitu Kak? Itu dalam keadaan apa, terus gimana cara kakak menemukan solusinya? Oke, kalau misalnya stres, putus asa, pasti semua orang tuh ada titik terendahnya masing-masing ya. Tapi aku itu jujur, aku tuh orangnya cepet lupa guys. Aku orangnya cepet lupa. Jadi kalau misalnya saran dari aku buat temen-temen adalah ketika kalian menemukan masalah ya, atau kalian merasa kalian bikin salah, yang kalian perbaiki itu adalah diri kalian. Nah, ketika kalian itu sudah memperbaiki diri kalian, tidak usah dipikirkan lagi kayak oh apa yang akan terjadi berikutnya gitu ya. Karena kadang yang bikin kita stres, yang bikin kita down itu ketika kita terlalu menyalahkan diri kita sendiri akan hal yang terjadi. Itu kan nggak ada seorang pun yang terlahir sempurna kan. Jadi kalau misalnya kita kayak nggak maksimal atau apa, ya udah mau gimana lagi kan udah terjadi gitu. Terus saran aku kalau misalnya teman-teman lagi ada di titik terendah atau di putus asa banget, kayak banyak-banyak deh lihat berita-berita yang banyak banget kan orang-orang yang kurang beruntung daripada kita kan, bahkan kayak kita bisa masuk UND aja ini tuh udah beruntung banget, udah hal yang harus disyukuri banget. Karena ketika aku berpikir kayak oh aku nggak harus semangat atau apa, aku tuh kepikiran kayak apa yang membuat aku harus sedih gitu loh. Orang lain aja yang nggak seberuntung aku, mereka tetap semangat, mereka tetap happy gitu. Alhamdulillah aku masih punya hal-hal yang bisa aku banggakan, hal-hal yang selalu membuat aku seneng gitu. Itu sih kalau dari aku. Jadi lebih ke lihat diri kita itu sebagai orang yang oke, aku manusia, aku bisa aja salah. Jadi kalau aku salah, aku akan memaafkan diriku sendiri, tapi aku berjanji aku akan berubah. Terus kalau misalnya berhubungan sama kalian kurang bersyukur karena orang lain kayaknya lebih baik dari aku, kalian jangan kebanyakan lihat ke atas, tuh perlu untuk motivasi. Tapi juga teman-teman perlu lihat orang-orang di sekitar kita yang kurang beruntung, tetapi mereka bahkan menurut aku lebih beruntung dari kita karena mereka punya rasa syukur yang lebih besar dari kita gitu. Jadi intinya tuh kita harus bersyukur. Iya. Gitu. Kita tidak bersyukur. Iya, Gitu. makanya kadang ada slogan kan, insecure no, bersyukur yes ya. Jangan insecure, mari bersyukur gitu. Kadang banyak yang ini ya, yang nggak bersyukur gitu. Iya. Itu bagus banget sih expressnya. Aku jadi kayak ini nih bersyukur ternyata. Kadang sering begitu, dia nggak sih Kak Sofi juga nggak sih? Betul. Masih selalu mikirin kata-kata orang juga. Apa abis ini makin bagus ya? Ya. Semoga ada perubahan. Ya. Semoga Amin. ya. Abis minum air sini mungkin ada perubahan yang udah dikasih doa-doa. Doa-doa. Terakhir nih ya kali ini
kalau ini ada ini sih kesan-kesan gitu untuk kita yang mau kuliah, yang mau melihat prestasi gitu. Oke. Kalau kesan pesan dari aku buat teman-teman yang berkuliah yang mau menorehkan prestasi, yang pertama adalah prestasi itu nggak cuma teman-teman menang lomba. Jadi aku mau advice ya ke teman-teman adalah kalian itu kerjakan aja tanggung jawab kalian itu semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Karena ketika kita mengerjakan sesuatu itu dengan maksimal, dengan optimal ya, dengan totalitas, ada kebanggaan tersendiri yang ada di hati kita gitu, yang muncul di perasaan kita. Jadi buat teman-teman yang sampai sekarang merasa kayak, oh kok aku nggak ada progres apa-apa, kalian itu udah banyak banget kerjain tugas dosen loh, apanya nggak berprogres gitu ya. Dan saran aku nih ya, untuk membangkitkan kepercayaan diri kalian, kalau misal dapat tugas dari dosen atau dapat tugas yang menurut kalian, tugas ini aja mah nggak terlalu kurang atau apa, ini kan biasa aja tugas, ya post aja di Instagram bilang hari ini aku berhasil ini, hari ini aku ini, ya nggak apa-apa, kan kita harus pede ya teman-teman. Jadi saran aku mah pede aja ya buat teman-teman yang mau berprestasi, karena kalau berprestasi itu tuh nggak cuma menang lomba, kalian ngerjain tugas maksimal mungkin, misalnya kalian datang di satu tempat itu tepat waktu misalnya, atau dari teman-teman sendiri itu selalu mengerjakan tugas-tugas dari dosennya itu nggak pernah lewat deadline dan lain, itu tuh kalian harus bangga dengan diri kalian sendiri. Itu sih, jadi aku nggak ada tips and trick kayak kalian harus ini tuh, kayaknya nggak perlu deh, karena aku tahu kalau jadi mahasiswa pasti udah punya prioritasnya masing-masing ya, udah punya tujuan masing-masing. Tapi biasanya yang menggalaukan hati mahasiswa itu dia bingung gitu, apakah yang aku kerjakan ini keren atau tidak gitu. Jadi keren guys, keren Semuanya keren. Iya. Bagus banget. Aku jadi termotivasi. Alhamdulillah. Ya ngasih Kak Sofi gimana nih? Motivasi nggak? Betul, termotivasi dong pastinya, masa enggak. Nah, mengenai prioritas nih Kak, kan saat ini kita juga ada di semester 3. Boleh dong Kak diceritain juga prioritas Kakak di semester 1, 2, 3 itu Oke, prioritas aku di 1, 2, 3. Kalau 1, 2, 3 tuh sebenarnya sama ya, prioritas aku adalah tugas kuliah aku, nggak pernah berubah dari awal sampai akhir. Tapi prioritas aku ketika aku semester 1 itu adalah prioritas aku selain mengerjakan tugas gitu ya, berusaha mencapai IPK yang maksimal, aku juga fokuskan di perlombaan. Nah pas aku semester berikutnya aku juga fokus di perlombaan, tapi pas akhir-akhir tuh justru aku fokusnya di kepanitiaan atau organisasi. Karena ketika aku udah mendapatkan prestasi ini di semester awal-awal, kan aku udah jadi mau fresh nih kan, jadi aku mau coba yang di kepanitiaan supaya aku tahu kayak, kan habisnya aku bakal ke dunia kerja nih, aku bakal ke dunia kerja, atau bahkan kalau misalnya itu aku kan ada bisnis sendiri kan, catering tuh, catering dabes. Nah jadi aku pengen mendalami lebih lanjut kayak, oke, sebelum aku lulus kuliah ini aku perlu belajar lagi gimana sih caranya aku bisa apa ya, memanajemen organisasi gitu. Karena ketika prestasi udah, aku belajar di prestasi gimana cara mendapatkan perlombaan ini, juara gimana. Tapi di satu sisi aku juga ngerasa kayaknya aku harus belajar nih kalau misalnya aku mau jadi seorang ketua yang baik itu gimana. Jadi salah satu cara terbaik untuk kita belajar sesuatu adalah terjun gitu. Merasakan langsung. Iya, merasakan langsung. Jadi mau awalnya nggak enak ya lama-lama bakal kebiasa, ya lama-lama terlewati aja, tiba-tiba kayak udah mau selesai gitu. Oke, udah. Kak Inay ada pertanyaan lagi? Apa ya, kayaknya aku udah juga. Udah juga ya, alhamdulillah. Mungkin karena tadi juga udah dikasih tahu prioritas dari semester 1, 2, 3 buat teman-teman yang mungkin yang menonton sama nih kayak kita juga di semester 3 kan, teman-teman kita sendiri. Mungkin itu saja ya Kak Inaya, ada lagi? Aku udah. Baiklah, dari aku juga sudah. Segitu saja wawancaranya pada hari ini. Terima kasih banyak Kak Mimi atas kesempatan waktunya, Sama-sama. atas berbagi pengalaman dan juga motivasi-motivasi Sama-sama tadi. guys. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman pendengar dan juga pastinya buat kita ya Kak, biar semakin termotivasi sampai semester 7 tetap produktif. Iya, betul. Amin. Oke, saya Sofia Amin dan rekan saya. Ini aku tuh pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah semuanya. Terima kasih. Terima kasih juga kami. Iya, dadah, hati di jalan. Iya. Oke, yeay. Udah dimatiin dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lumayan 35 menit.